Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Gimana kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat walafiat dan keluarga juga semuanya. Dan kita semua mudah-mudahan masih juga dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, kita bertemu lagi dalam kesempatan kali ini. Materi kita yang sekarang yang akan kita bahas adalah tentang materi share blog, yaitu tentang mubalik hijrah, yang mana ini adalah merupakan bagian sebagai materi awal pembekalan kita, khususnya kelas 4, kelas 5 yang akan melaksanakan tugas. Dan salah satu hal yang wajib diikuti oleh setiap siswa atau santri Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, khususnya kader di tingkat 4 dan di tingkat 5 tentang mubalik hijrah ini. Karena besok atau pada saatnya nanti ketika bulan Ramadan, kalian akan mendapatkan tugas, berkewajiban ketika mengisi kegiatan bulan Ramadan adalah kegiatan mubalik hijrah, baik itu mubalik hijrah nasional ataupun internasional. Yang nasional tentunya berada di tanah air, di berbagai daerah, dan internasional alhamdulillah sudah beberapa negara. Kita dari Malaysia, Thailand, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Australia, bahkan ke Jepang, bahkan sudah sampai ke Taiwan. Bisa jadi ke depan akan lebih menyebar lagi kegiatan mubalik hijrah ini. Baiklah anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwa kegiatan mubalik hijrah ini tidak lepas berdasarkan kegiatan kita ini pada visi dan misi Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Tentunya setiap kegiatan yang ada di madrasah ini tidak lepas dari visi dan misi, cita-cita kita di Madrasah Muallimin Muhammadiyah ke depan. Harapannya ke depan seperti apa, dan tentunya misinya. Untuk mencapai visi tersebut perlu ada misi, perlu ada aksi bagaimana mencapai cita-cita tersebut, mencapai impian tersebut, mencapai visi tersebut. Baik, sebelum kita sampaikan tentang kegiatan mubalik hijrah ini, perlu sedikit ke belakang melihat kembali tentang visi dan misi Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta ini. Karena sekali lagi kegiatan mubalik hijrah ini berlandaskan kepada visi dan misi Madrasah Muallimin. Kita lihat visi Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta adalah Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta adalah sebagai institusi pendidikan Muhammadiyah tingkat menengah yang unggul dan mampu menghasilkan kader ulama, kader pemimpin, dan kader pendidik sebagai pembawa misi gerakan Muhammadiyah. Menghasilkan kader ulama, kader pemimpin, dan pendidik. Maka tiga ini untuk menjadi ulama, bagaimana menjadikan anak-anaknya atau santri-santrinya menjadi seorang ulama sebagai pemimpin dan pendidik, maka perlu media, perlu latihan kepada santri-santrinya, sarana untuk menjadikan mereka sebagai ulama. Karena tidak mungkin seseorang langsung menjadi ulama begitu. Tapi perlu latihan, perlu tahapan-tahapan bagaimana menjadi seorang ulama, menjadi pemimpin, dan menjadi pendidik. Yang tentunya tujuannya adalah sebagai pembawa misi gerakan Muhammadiyah. Apa sih sekarang pertanyaannya? Misi gerakan Muhammadiyah itu apa? Misinya kita tidak lepas dari ini juga sebagai induk dari Madrasah Muallimin, ya, yaitu gerakan Muhammadiyah. Apa sih misinya? Misinya ini, yang pertama, menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh seluruh Rasul Allah sejak Nabi Adam alaihissalam sampai atau hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, misi Muhammadiyah. Yang kedua, misi Muhammadiyah, misi gerakan Muhammadiyah adalah menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran
yaitu kitab Allah yang terakhir untuk umat manusia dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, menyebarluaskan. Maka ketika untuk menyebarluaskan perlu ada dai, perlu ada seorang mubalik yang menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber kepada kitab Allah, Al-Quran, kitab yang terakhir, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah ya misi gerakan Muhammadiyah. Kita sebagai santri mu'alimin diharapkan ini ya membawa misi gerakan Muhammadiyah. Yang ketiga, mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Jadi yang ketiga, mewujudkan amalan-amalan ini tidak hanya ibadah spiritual belaka, tapi perlu disampaikan, perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, karena kegiatan Mubalik Hijrah ini kembali atau bersumber atau berlandaskan kepada visi dan misi Madrasah Mu'alimin. Misinya apa sih Madrasah Mu'alimin? Misinya ini untuk mewujudkan visi dan cita-cita tadi. Yang pertama, misinya menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan Islam guna membangun kompetensi dan keunggulan siswa di bidang ilmu-ilmu dasar keislaman, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Yang kedua, menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi untuk mendalami agama dan ilmu pengetahuan. Nah, bisa kita lihat yang ketiga dan keempat ini. Yang di situ garis miring dan huruf tebal. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan kepemimpinan guna membangun kompetensi dan keunggulan siswa di bidang akhlak dan kepribadian. Nah, Mubalik Hijrah ini harapannya untuk mencapai kompetensi ini, yang ketiga dan yang keempat, yaitu menyelenggarakan dan membangun pendidikan keguruan guna membangun kompetensi dan keunggulan siswa di bidang kependidikan. Maka kan harapannya tadi visi Mu'alimin jadikan kader sebagai ulama, ya, sebagai pemimpin dan pendidik, maka perlu latihan. Nah, di kompetensi nomor 3 dan nomor 4 inilah, misi di nomor 3 dan 4 inilah kegiatan Mubalik Hijrah ini berlandaskan kepada misi ini. Nah, anak-anakku sekalian, tentunya Madrasah Mu'alimin ini, kegiatan Mubalik Hijrah ini tidak hanya dilakukan beberapa tahun ini saja. Sejak berdirinya Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta ini oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dulu namanya Kismul Arqa, yang tentunya didirikannya Madrasah Mu'alimin mempunyai tujuan. Ini saya sampaikan sekilas sejarah, ya, sekilas sejarah tentang kegiatan Mubalik Hijrah. Dari berbagai sumber yang kami ambil, ya, bahwa didirikannya Kismul Arqa atau yang sekarang yang kita kenal dengan nama Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta ini, ya, yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1918 di Kampung Kauman, itu pada mulanya didirikan dengan tujuan untuk mencetak mubalik, ya, guru dan pemimpin, 3. Mubalik, guru dan pemimpin. Tidak beda jauh dengan visi Madrasah Mu'alimin sekarang. Mubalik, ya, seorang ulama, guru, ya, seorang pendidik dan pemimpin. Itu. Selanjutnya, kemudian tamatan-tamatan Quick School Muhammadiyah, ya, yang sekarang namanya Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah, kemudian menyebar, mengajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah, terutama di Jawa saat itu, ya, saat itu baru disebar di daerah Jawa, dari Jogja ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Betawi, Banten dan seterusnya, untuk menyebarkan agama Islam di sana dan sebagai seorang mubalik. Selanjutnya bisa kita lihat di sini bahwa untuk memenuhi kebutuhan guru dan mubalik Muhammadiyah semakin berkembang, dan dengan amal usahanya adalah salah satunya adalah dengan sekolah, maka kegiatan pengiriman guru-guru ke berbagai daerah maka sangat diperlukan. Maka Madrasah Mu'alimin inilah
sebagai sekolah kader persyarikatan, sekolah kader Muhammadiyah itu lulusan-lulusannya disebarkan ke seluruh wilayah-wilayah atau daerah-daerah di mana di situ ada Muhammadiyah. Bahkan sebelum ada Muhammadiyah di sana juga disebarkan di sana. Tujuannya adalah menyebarkan agama Islam tadi sebagai misi gerakan Muhammadiyah tadi. Nah, itulah yang kemudian semakin berkembangnya daerah-daerah dan berdirinya Muhammadiyah di daerah dan wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Itulah yang kemudian menyebar kader-kader kita, lulusan-lulusan alumni Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta ini, ya, sebagai selain seorang guru, dia juga adalah seorang mubalik, menyebarkan ajaran agama Islam ini. Nah, kemudian semakin berkembang, kemudian ada beberapa sejarah bahwa sebelum santri atau sebelum siswa muallimin mengambil ijazah ada salah satu syarat, yaitu dia harus melakukan pengabdian di berbagai daerah, atau istilahnya adalah dibenum. Nanti selama 1 tahun pengabdian di berbagai daerah, kemudian dia bisa mengambil ijazah Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian pada perkembangannya terus menerus, dan akhirnya sekarang alhamdulillah sudah beberapa tahun ini tidak hanya di dalam negeri, tidak hanya di Indonesia saja, bahkan permintaan pun kita diminta di berbagai negara. Malaysia awal mulanya, kemudian menyebar kembali ke Thailand, ke Kamboja, kemudian ke Jepang, ke Australia, ke Taiwan, dan mudah-mudahan sampai seterusnya, yang ini menjadikan bekal kita. Nah, anak-anakku sekalian, itulah sekilas dari sejarah. Mungkin masih banyak cerita-cerita nanti dari guru-guru kita tentang bagaimana sejarah ataupun latar belakang tentang mubalik hijrah ini. Kemudian kita tahu ini sekarang pengertiannya mubalik hijrah. Apa sih mubalik hijrah itu? Ya, mubalik hijrah itu kan terdiri dari 2 kata, mubalik dan hijrah. Mubalik itu adalah orang yang menyiarkan atau menyampaikan ajaran Islam. Itu mubalik, ya. Mubalik atau seorang dai kalau bahasa yang lain. Kemudian hijrah adalah berpindah atau menyingkir untuk sementara waktu dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka mubalik hijrah adalah program dakwah bagi kader-kader yang diterjunkan langsung ke masyarakat dalam batas waktu tertentu dan diisi dengan kegiatan-kegiatan tertentu. Makanya yang paling ini pada bulan Ramadan nanti, khususnya kegiatan mubalik hijrah ini akan serempak, khususnya nanti kader 4 dan kader 5, kelas 4 dan kelas 5 mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kegiatan mubalik hijrah ini. Apa sih kemudian tujuan dari mubalik hijrah? Kenapa kalian wajib melakukan kegiatan mubalik hijrah ini? Ya, wajib melaksanakan kegiatan ini. Yang pertama, tujuan mubalik hijrah ini adalah mengembangkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, tentunya kalian kalau yang tingkat 4 sudah mendapatkan berbagai ilmu selama 4 tahun kurang lebih. Ya, nanti akan mengembangkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana kegiatan kita, sebagaimana gerakan Muhammadiyah yang kita sama-sama berada di dalamnya ini. Yang kedua, tujuan dari mubalik hijrah ini adalah memberikan bekal latihan kepada siswa untuk berdakwah dan berjuang di masyarakat secara langsung. Ya, kita melatih anak-anak kita, kalian dilatih oleh madrasah ini untuk berlatih, berjuang, berdakwah langsung ke masyarakat. Artinya apa? Mempersiapkan, membekali diri kalian dengan ilmu-ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum, yang nanti langsung akan diterapkan di masyarakat. Yang ketiga, menghidupkan syiar Islam. Ya, tentunya bulan Ramadan adalah bulan yang suci, bulan yang penuh banyak kegiatan-kegiatan, syiar-syiar, maka harapannya kalian juga ikut menghidupkan kegiatan-kegiatan syiar, mensyiarkan Islam ini
kepada seluruh masyarakat. Yang keempat, menghidupkan kegiatan keagamaan di masyarakat. Memang di berbagai daerah, masing-masing daerah berbeda. Tapi harapannya ketika di bulan Ramadan akan serempak kegiatan-kegiatan masyarakat keagamaan di bulan Ramadan ini akan semakin semarak dan semakin hidup. Dan tentunya tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan yang lain. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran keagamaan di masyarakat. Ya, dengan kalian dengan umur yang tingkat remaja tentunya harapannya itu menumbuhkan kesadaran keagamaan. Yang keenam, membentuk akhlak remaja dengan nilai-nilai Islami. Kalian sudah mendapatkan pelajaran keislamaan, keagamaan, akhlak, akidah di Madrasah Muallimin ini. Nah, kemudian mengajak khususnya kepada remaja-remaja seumuran kalian dan tentunya masyarakat secara umum. Dan yang ketujuh, menggerakkan pemuda. Tidak hanya pemuda, pemudi juga remaja agar turut aktif dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Nah, ini yang kemudian menjadi tujuan kita menyelenggarakan kegiatan Mubalik Hijrah ini, dan tentunya kita juga kegiatan Mubalik Hijrah ini mempunyai target, ya, mempunyai target. Apa saja targetnya? Ini targetnya. Masyarakat targetnya supaya bisa tersantuni kebutuhan spiritualnya, keagamaannya dengan adanya seorang mubalik di tengah-tengah mereka kalian. Maka perlu persiapkan ilmunya, diri kalian, mentalnya. Mentalnya tidak hanya mental, tapi akhlak juga dipersiapkan. Kemudian yang kedua, santri muallimin dan tentunya ini nanti program muallimat juga mendapatkan pengalaman baru dalam berdakwah dan berjuang di masyarakat. Tidak semua seumuran kalian mampu dan mau untuk ini. Tapi karena ini adalah sekolah kader, untuk sekolah kader persyarikatan, sekolah kader keumatan, kemanusiaan, maka perlu ada media untuk pelatihan ini. Inilah Mubalik Hijrah ini. Kemudian untuk keberanian terjun dan berani, karena sebagai apa? Sebagai calon pemimpin, untuk berani terjun bertemu dengan masyarakat sebagai pemimpin, calon sebagai pemimpin, dan tentunya sebagai seorang guru, calon seorang guru, seorang pencerah, sang pencerah. Kemudian target berikutnya adalah menggalakkan kegiatan remaja masjid. Ya, kegiatan mengajak remaja-remaja seumuran kalian untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan positif, apalagi untuk kegiatan-kegiatan memakmurkan masjid. Kemudian membangun budaya Islami di masyarakat. Bagaimana kondisi kita di masyarakat sekarang ini, ya, maka kalianlah yang akan memberikan pencerahan, maka kalianlah yang akan memberikan warna yang baik, warna yang positif di tengah masyarakat. Dan yang ketujuh, menjadikan masjid sebagai pusat syiar Islam, kegiatan Islam melalui kegiatan-kegiatan yang macam-macam. Ada TPA, kajian, pengajian, nasyid, seni, budaya, kaligrafi, qiraah, dan lain sebagainya. Nah, itulah anak-anakku sekalian target kita di Mubalik Hijrah. Dan tentunya ini perlu kalian persiapkan, masih ada waktu, beberapa waktu, mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan mendatang kalian sudah siap, sudah mempersiapkan dari sekarang apa yang harus saya lakukan. Kemudian akan saya berikan gambaran secara umum tentang bagaimana kegiatan Mubalik Hijrah ini dilaksanakan, di mana kalian akan melakukan itu. Baik itu di kegiatan Mubalik Hijrah nasional maupun internasional. Nah, bisa kalian lihat di gambar atau slide itu kegiatan Mubalik Hijrah di pedalaman Malaysia. Kebetulan saat itu saya yang mendampingi di sana. Itu kegiatan itu, kebetulan itu adalah Mas Zaid yang sekarang di kedokteran mahasiswa kedokteran di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Itu di pedalaman di Malaysia. Itu salah satu kegiatannya di gambar itu, ada slide itu adalah mengajarkan bagaimana TPA kalau bahasa kita di sini. Sama di sana juga ada Iqra, tapi mengajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran. Ini salah satunya. Ini gambarannya. Terus bagaimana gambaran secara umum nanti? Gambaran secara umum kegiatan Mubalik Hijrah itu seperti ini. Ya, kegiatannya adalah kegiatan dakwah semuanya. Baik itu dakwah bil lisan
ataupun kegiatan dakwah bil hal. Jadi semuanya kegiatan ketika mubalik hijrah itu adalah kegiatan dakwah. Tapi dakwah dengan bilisan dan dakwah bil hal. Apa itu dakwah bil lisan? Apa itu dakwah bil hal? Dakwah bil lisan ini pengertiannya. Adalah metode dakwah yang dilakukan oleh seorang dai atau mubalik dengan menggunakan lisannya pada saat aktivitas dakwah melalui bicara dengan ceramah, pidato, khutbah, nah itu bilisan. Sedangkan bilhal adalah lebih fokus pada amal usaha atau karya nyata yang bisa dinikmati dan dilihat secara langsung ya oleh masyarakat, oleh jamaah. Bisa ya artinya bisa dengan contoh mengajar TPA, contoh ikut kerja bakti dan lain sebagainya. Apa saja dakwah bilisan itu kegiatannya? Nah, ini kegiatannya. Ceramah pengajian, khutbah Jumat, kultum, dan lain sebagainya. Yang artinya dengan secara lisan. Kemudian dakwah bilhal, kegiatannya diantaranya di sini mengajar TPA, perawatan jenazah, ya tentunya materi ini sudah kalian dapatkan ketika di kelas, bakti sosial, membersihkan masjid dan lingkungan, kerja bakti, aktif di kegiatan masyarakat. Nah inilah anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang pertama ini tentang mubalik hijrah ini, harapannya kalian pertama mengetahui tentang pengertian mubalik hijrah itu, sejarahnya seperti apa, ya, kegiatan-kegiatan mubalik hijrah yang dilaksanakan seperti apa. Yang jelas inilah gambarannya ketika kalian akan melaksanakan kegiatan mubalik hijrah. Dan tentunya nanti sebelum kalian diterjunkan di masyarakat, sebelum diterjunkan langsung, nanti ada pembekalan beberapa hari bagaimana yang harus dilakukan oleh kalian seorang calon-calon dai, calon-calon pemimpin, calon-calon ulama, ya, untuk melaksanakan kegiatan mubalik hijrah ini. Nanti beberapa saat mungkin sebelum 3 atau 4 hari sebelum kalian diterjunkan ada pembekalan secara khusus untuk kegiatan mubalik hijrah ini. Demikianlah pertemuan kita pada saat ini. Mudah-mudahan kalian sudah mulai membuka, memahami kondisi kalian tentang persiapan kalian menjadi seorang dai, menjadi seorang mubalik. Maka persiapkan dari sekarang, persiapkan ilmunya, ya, persiapkan ilmunya, persiapkan mentalnya, persiapkan diri kalian dengan baik-baik. Demikian pada pertemuan kita yang pertama ini, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di pertemuan kedua dengan materi yang lain, yaitu tentang manajemen diri, ya, tentang pertemuan kita tentang manajemen diri kita, tentang manajemen seorang mubalik atau dai. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga ibadah kalian, salat 5 waktu jangan sampai ketinggalan kalau seorang dai, ya. Salam untuk keluarga dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.